Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan membuat reaksi dan juga analisa ya tentang pertandingan Beyond 6 kemarin yang cukup kontroversi ya, mengundang banyak sekali hujatan ya. Banyak yang bilang di pertarungan antara Fahri dan juga Kabilan itu wasitnya curang gitu. Beberapa konten kreator dari Malaysia juga mengungkapkan hal ini. Kita akan lihat dulu satu persatu tanggapan dari mereka guys ya. Ini dari Bro. Kata event international, jemput pun negara-negara luar. Tapi kenapa referee-nya dari negara yang sama? Jurinya ada 3 orang. 3 orang pun daripada negara yang sama. 4 orang itu. Oh, Weh, kalau nak juri juga. bias, kalau nak berat sebelah, janganlah obvious sangat. Sebab bila obvious sangat macam ni, dia jadi melampau. Orang pun malas nak tengok. Ya, sebenarnya ini kesalahan dari Beyond juga ya. Kenapa? Untuk menghindari, walaupun kita sebenarnya oke lah, misalkan ini adalah juri yang profesional gitu kan. Tapi untuk menghindari komentar dari negara luar gitu kan, secara ini event internasional juga harusnya dihindari sih pemilihan juri dari negara kontestan gitu. Negara kontestan ini negara Indonesia ini kan lagi berkontes juga di sini gitu. Ini harus dihindari sih. Beyond 6 kali ni memang banyak gila kecaman yang diorang dapat. Jom kita sembang sikit pasal Beyond 6 ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Okay, Beyond 6 kali ni, sekarang Malaysia leading 5-4. Ataupun boleh kata Malaysia menang 5-4. Tapi ramai tau orang Malaysia yang tak puas hati dengan Beyond 6 ni. Termasuklah aku. Sebab apa? Banyak juga benda-benda tak adil, benda-benda berat sebelah daripada referee untuk tournament Beyond kali ni. Yang paling obvious, game Kabilan ni lah. Aku rasa semua yang tengok, semua tahu kot siapa yang patut menang. Even dia sendiri pun rasa macam dia dah nak celebrate sebab dia memang confident gila yang dia akan menang. Even story ni pun daripada Johan Ghazali. Dia pun buat story, aku rasa dia pun tahu yang dia pun ingat yang ini yang akan menang. Tapi sebaliknya, player Indonesia yang menang. Okay, macam mana boleh menang kalau pukulan-pukulan memang lebih dekat Kabilan ni? Dia bukan like sengit ke apa tak. Like obviously dia ni patut menang. Sama nanti kita akan cek guys ya. Nanti kita akan cek sendiri. Izzat Zaki, dia yang banyak asak, pukulan dia yang banyak masuk, tapi dia juga yang kalah. So, kalau aku tanya orang Malaysia, memang ramai katalah Kabilan patut menang. Tapi, aku nak tanya orang Indonesia sendiri. Patut ke Fahri ni jadi winner untuk match semalam? Oke. Kalau dari sebenarnya ini juga mengejutkan ya, ada pendapat Malaysia seperti ini karena dari pandangan VOV sudut pandang orang Indonesia memang Fahri menang gitu guys. Fahri menang. Cuman aku sangkanya split decision seperti itu. Karena mungkin entahlah guys, ini memang yang sering aku hadapi ya ketika kita melihat dua pertarung ini, kita fokus kepada Indonesia gitu. Berapa pukulan yang dapat, berapa tendangan yang dapat gitu. Kita tidak benar-benar melihat kedua arah gitu guys. Ini sulitnya memang. Tapi nanti kita akan coba analisa guys. Juri mabok kot gitu ya. Ini tanggapan dari Johan Ghazali. Beyond yang ke-6 ni makin lama makin mengarut dah aku tengok. Keputusan referee semalam memang barai teruk. Terlalu banyak sangat keputusan yang dipersoalkan. Lagi-lagi dalam match di antara Kabilan versus Fahri dan satu lagi match di antara Izzat Zaki versus Fabian Aboy. Kalau ikutkan banyak lagi. Ikutkan semualah. Memang tak masuk akal guys result semalam tu. Walaupun result semalam berakhir Malaysia mendahului Indonesia 5-4, tapi ramai rakyat Malaysia yang tak puas hati dengan decision referee dan juga judges semalam. Padahal sepatutnya Malaysia boleh lead at least 7-2, tapi disebabkan keputusan referee yang seakan bias memang merosakkan game. Tapi itulah apa yang nak dihairankan sangat. Kata event Beyond ni level-level international kan, tapi line up referee pun semuanya orang-orang dia juga. Daripada situ sampai ke sini semuanya orang Indonesia. Ya, saya sebenarnya nggak tahu juga ya. Ini Charles mungkin nanti harus ngasih tahu penunjukan referee ini atau judges ini apakah dari UCC pusat yang ada di Jepang atau gimana? Apakah memang para fighter sudah mengetahui tentang hal ini dari awal, mungkin sudah dikasih tahu nanti yang akan menjadi judges ini, referee ini gitu kan? Sebenarnya harusnya diberitahu juga gitu guys, agar menghindari hal-hal seperti ini.
Ni maunya kan guys, selagi Malaysia tak dapat menang secara KO, selagi itulah dorang boleh spin kata player Indonesia yang menang. Paling jelas korang boleh tengok sendirilah result Kabilan versus Fahri. Ui, tak masuk akal. Kali ikutkan gameplay Kabilan lagi agresif tau, dan banyak je pukulan Kabilan yang masuk. Bukanlah aku nak kata Fahri tu tak ada pukulan yang masuk pun, tapi gameplay Fahri ni lagi banyak defense, lepas tu banyak lari. So aku nak tanyalah sikit dengan korang semua, pengiraan mata untuk kick striking Beyond ni sebenarnya siapa lagi banyak lari makin dapat banyak point ke macam mana kan? Sampaikan kita boleh tengok sendirilah reaction Kabilan, Izzat Zaki pun diorang macam pelik macam sepatutnya bukan aku ke yang menang kan. Diorang sendiri macam pelik dengan decision referee semalam. Padahal dia tahu je banyak pukulan yang dia masuk dekat Fahri. Izzat Zaki pun game semalam dah sedap lah, tapi referee come on lah, apa benda ni kan. Kalau Kabilan sama Fahri tu lah yang obvious guys. Itu yang Fahri Kabilan menang. Kabilan menang. Nidal punya unanimous lah. Oke guys, ya sebenarnya ada beberapa hal yang gak setuju juga ya. Aku kayak Nidal sama Uncle Kong itu aku setuju kalau misalkan itu dimenangkan unanimous decision oleh Nidal, karena dia sangat mendominasi sekali di 3 round itu. 30-27 lah kalau nggak salah, atau bisa 30-26-25 gitu, bisa lebih jauh dari itu. Itu saya nggak setuju. Dan soal Fahri sama Ronald sama Putra juga, saya kira Putra menang walaupun mungkin split decision gitu. Tapi kita nanti akan coba analisa juga pertandingannya nanti. Dan untuk Kabilan dan Fahri ini kebetulan saya juga sudah melihat. Kita akan coba menganalisanya sama-sama lagi guys ya. Oke, ya miss jab dari Fahri. Ada dorongan kaki. Liking Kabilan, oke, masuk. Oke, masing-masing front kick sama ini masuk ya. Fahri miss jab, Kabilan kick di blok. Oke, kalau di kickboxing guys, segimana kerasnya pun tendangan ya, ketika dia di blok itu tetap nggak dapat poin guys ya di kickboxing. Seperti kita ketahui sebenarnya kick striking ini sebenarnya adaptasi pengembangan dari kickboxing kan. Kickboxing terus ditambah ada elbow aja gitu dari Muay Thai gitu sebenarnya, tapi lebih ke kickboxing gitu guys. Jadi seberapa kencang, seberapa keras pun sepakan pertendangan, ketika dia berhasil di blok itu nggak dapat poin sebenarnya. Oke, push kick dari Fahri masuk. Kick Kabilan masuk, oke, 3-2 sementara ini. Kick Kabilan di blok. Masuk, ya. Sini ada poin 2 poin guys ya, karena kepukulan ke kepala itu telak sekali ya. Poinnya lebih, maksudnya pukulan keras dan pukulan yang tidak keras, poinnya itu beda gitu guys. Yang telak itu, yang clean itu poinnya agak lebih besar. Ini walaupun kita tahu ya sebenarnya di poin di per match itu, per round itu kan 10 poin. Tapi ini istilahnya apa ya? Oret-oretannya lah gitu, agar kita nanti dapat akumulasi siapa yang lebih unggul, yang lebih banyak pukulannya gitu guys. Ini push kick masuk. Sebenarnya masuk gitu. Yang Fahri masuk, oke. Ini Kabilan masuk juga 6-4. Front kick Fahri masuk 7-4. Oke, di blok ya, berhasil dicek. Ini masuk ini. Kalau dari sisi sini masuk ya. Nah, ini juga masuk. Push kick masuk. Front kick. Masuk juga, lalu ditangkap oleh Kabilan. Ya, di blok oleh Fahri, berhasil di blok dengan Kabilan tadi. Ini masuk. Push kick Fahri lagi masuk. Leg kick Kabilan masuk. Oke, ini juga
masuk ya, karena ketika kita pukulan keras di blok, tapi ketika dia dalam aturan kickboxing ya, ketika dia berhasil melewati blocking itu, misalkan seperti ini, tapi tetap masuk ke kepala atau ke area badan lainnya, itu tetap dihitung guys. Kita lihat hook ini masuk ya, nanti Kabilan juga ada kayaknya seperti itu. Oke, elbow dari Fahri masuk. Elbow ini agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ini guys, siapa? Putra Abdullah ya. Kita lihat di sini elbow-nya dia bukan dari atas guys, bukan, tapi dari depan gitu ya. Nah gitu. Clinch. Oke, ada masuk. Oke, dua-dua masuk. Leg kick dan juga push kick. Ada tendangan lagi masuk, ditahan, diambil langsung oleh Kabilan. Oke, Kabilan masuk juga ya. Walaupun kelihatannya tadi agak miss. Clinch. Flying nih dari Kabilan masuk. Kelihatan dari sini masuk ya. Masuk lagi body kick. Dua-dua masuk. 10 detik terakhir. Masuk. Dua-dua masuk guys. Oke. Masuk lagi. Leg kick dari Kabilan. Oke, di sini round 1 Fahri unggul ya, 18 significant strike, 18 poin mungkin ya. Dengan 12 Kabilan. Nanti kalian bisa ulangi lagi guys. Round ini unggul ya. Mungkin kalian bisa berbeda, nanti kalian coba ini aja. Split mungkin. Oke, di blok. Oke, masuk guys. Kabilan miss. Dua-dua miss. Push kick masuk. Dua-dua miss. Masuk. Fahri masuk duluan. Oke, dua-dua masuk. Jab, hook, push. Jab masuk. Oh, miss. Masuk telak. Poin 2 guys ya. Di sini kasih poin 2 karena pukulan itu telak banget guys. Kena ke kepala lagi ya. Itu penilaian yang cukup besar untuk dewan juri. Untuk kita juga melihat clean itu. Masuk. Nyaris. Clinch. Ini masuk ya. Dia awalnya aku kira dia kayak flying nih, ternyata karena ini nggak nyampe, dia lanjut ke kick. Jadi flying kick ini masuk Kabilan. Percobaan nih. Oke, push kick lagi dari Fahri, coba diambil oleh Kabilan. Leg kick masuk telak di Fahri. Jab lanjutnya oleh hook, ini juga masuk ya, seperti yang tadi kita kira guys. Kalau dia sudah melewati guard, walaupun dia di guard itu, tapi ketika dia melewati guard masuk ke kepala dan menimbulkan goyang atau damage, itu tetap dihitung poin. Masuk lagi. Ini juga masuk. Ya, clinch. Masuk lagi. Telak ya. 2 guys. 2 poin di situ. Masuk juga.
Walaupun kena tangan ya. Masuk lagi. Push kick juga masuk. Mundur kembali Kabilan. Kena pukulan dari Fahri 2 ya. Telak juga itu guys. Tidak bisa dijangkau oleh Kabilan. Kembali lagi tidak bisa dijangkau. Ada clinch. Body kick masuk. Elbow dari Kabilan juga masuk. Miss dua-duanya. Masuk. Telak guys. Clean itu. Ada push kick juga. Clinch. Oke, leg kick masuk Fahri. Masuk juga hook dari Kabilan. Masuk ini sebenarnya. Jadi. Oke. Dua-dua di blok. Oke, gagal percobaan flying nih. Masuk sebenarnya itu jab itu. Oke, round 2 ya. 17-14 significant strike atau poin guys, sorry. Oke, ini round terakhir. Masuk lagi. Kick dari Fahri. Masuk juga dari Kabilan. Oke, miss. Tidak bisa dijangkau oleh Kabilan. Kembali clinch. Masuk ya. Elbow dari Kabilan masuk tuh. Tendangan dari Fahri di blok. Oke, dia mau sapu itu. Oke. Kabilan mau coba ini dulu, minta maaf. Malah di push. Premis keduanya. Nah, ini masuk. Ini juga masuk. Miss. Tidak bisa dijangkau oleh Kabilan. Flying knee-nya masuk. Di Kabilan di blok. Miss juga elbow. Body kick masuk. Body kick dari Kabilan juga masuk. Body kick lagi masuk. Ditangkap oleh Kabilan. Coba mukul Kabilan, masuk juga. Cuman tidak terlalu besar damage-nya. Yep. Elbow Fahri masuk. Oke. Di blok ya, kena glove. Nyaris itu ke elbow dari Kabilan. Tidak bisa. Jadi saling ini guys ya. Tinju ketemu tinju. Nah, ini telak 2 guys. Oke, masuk lagi gitu. Ini telak. Poinnya 3 guys, karena dia clean dan keras ya. Dari Kabilan ini kita bisa lihat guys. Nah, itu. Clean dan juga keras. Telak banget itu guys. Kabilan jauh memimpin. Oke, jab. Ini juga kena lagi Kabilan. Front kick yang telak. Poin yang tinggi juga itu. Masuk lagi nih sebenarnya nih. Body shot, oke. Sebenarnya tadi masuk ya itu apa? Push. Oke, masuk lagi. Telak gitu. Oke, push kick. Masuk lagi. Masuk lagi jab.
Masuk lagi jab. Poin-poin tipis aja. Body kick masuk lagi. Masuk lagi jab. Masuk juga dari Khabilan. Body kick Khabilan masuk. Flying nih juga masuk. Kayaknya ke bawah itu. Bawah pinggang itu kayaknya. Masuk juga. Hook dari Fahri guys. Cukup seru guys. Babak ketiga ini. Oke, jab masuk. Masuk juga dari Khabilan. Masuk ini dari Khabilan. Walaupun mengenai glove ya, tapi dia ini. Oke, push kick masuk. Masuk juga flying nih dari Khabilan. Oke, 10 detik terakhir. Body shot masuk kedua-duanya. Oke, di sini kita dapat nilai the point 23 banding 18. Nanti kalian bisa ulang-ulangi lagi guys ya. Oke guys, itu hasil analisa saya. Mungkin tidak sepenuhnya benar juga, tapi saya coba ingin membuktikan gitu guys. Perkataan para orang-orang yang depan tadi itu ya sangat jelas gitu. Saya nggak tahu jelasnya di mana, karena berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya coba slow mo tadi, Fahri lebih banyak pukulan masuknya gitu guys. Pukulan dan tendangan masuknya gitu ya. Saya bukannya coba membela Indonesia. Saya hanya tidak mau terbawa fitnah aja gitu guys. Tapi mungkin kalian bisa berbeda pandangan, itu sah-sah saja, karena memang di pertandingan seperti ini gimana ya guys, pertandingan internasional pun ya kita sering lihat lah di UFC entah di mana gitu, akan selalu ada dua kubu gitu, dicuri lah, robbed gitu kan, pencurian segala macam gitu, apalagi dengan match yang seintens ini ya. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.